perkuliahan semester lalu. Ya, ada beberapa yang kontak ibu ya, yang kontak ibu terus nanya, ibu kenapa nilainya begini gitu. Nah, seperti yang udah ibu kabari ya di grup, itu nilainya udah didongkrak semuanya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang dapat CO, berarti itu nilainya nilainya kalau nggak E itu berarti di batas atas E antara antara nilai I dan D ya, atau nilainya ada di D rentangnya. Oke, tergantung dari seberapa besar nilai UTS dan UAS-nya. Nilai tugas kalian ya itu ibu kasih nilainya 100 semua. Dan waktu itu khusus untuk untuk RE, ibu kasih keringanan ya untuk kuis, tapi ternyata nyalin lagi yang dari ujian dari ujian UAS-nya, ya ujung-ujungnya nilainya juga jelek gitu, walaupun nilainya nggak sejelek nilai asli UAS, karena ibu kasih nilai tambah untuk kuisnya. Nah, ibu nggak pengen nilai kalian itu karena nilai kasihan gitu. Jadi kayak ini anak-anak kemampuannya nggak ada sama sekali, ini kan nilai kasihan jadinya. Nah, ibu nggak pengen lagi di semester ini untuk semua mata kuliah itu nilai kasihan, ibu nggak pengen semuanya dapat nilai kasihan. Ibu pengen beneran kalau dapat A atau B gitu ya, itu ya kalian pantas untuk dapat A atau B, atau misalnya dapat nilai C. Gitu. Ibu nggak pengen lagi harus bantu kayak yang semester kemarin itu semua dosen membantu nilai kalian gitu. Nah, gunanya apa ketika nilainya dibantu, dapat nilai bagus, lulus gitu, tapi nggak mengerti satupun. Itu merugikan diri sendiri, seperti itu. Jadi ibu mohon untuk semester ini bisa belajar lebih giat lagi ya. Tolong banget. Ibu dapat kabar kalau di 2021 ini banyak geng-gengnya, bener nggak sih? Siapa nih yang mau bersuara? Boleh dong sebelum kita masuk ke materi. Ayo, siapa nih yang mau bersuara? Ada 40 orang, jangan diam aja. Zahra kayaknya mau ngobrol deh. Coba. Ya, Ibu. Silakan. Mic-nya jangan mungkin bukan seperti geng sih Bu, tapi kayak circle belajar seperti itu sih Bu. Oke, circle belajar. Tapi ada yang ngerasa ditinggalin gitu nggak sih? Ada yang ngerasa dikucilkan? Ada nggak? Yoko ini diam semua nih. Kalau dari saya tidak merasa terkucilkan sih Bu. Oke, Zahra nggak merasa. Yang lain gimana? Izin menanggapi Bu. Kalau saya boleh. Pribadi, bukannya dikucilkan Bu, cuman lebih sulit ke beradaptasi langsung aja. Misalnya ke mereka yang udah punya circle gitu Bu. Oke, siapa lagi? Makasih Muki. Siapa lagi yang mau nambahin? Izin masuk Bu. Iya, silakan Rina. Aku sependapat sama Muki Bu. Mungkin dari kitanya yang kurang bisa beradaptasi dari teman-teman yang mungkin lebih bisa dari kita gitu Bu. Oke, thank you Rina. Ada lagi satu lagi, silakan. Siapa nih? Ayo, satu lagi. Baru 3 orang temannya yang nyampein pendapatnya. Yuk, satu lagi.
Tori? Ya Bu, kalau menurut Ya. saya sendiri, saya tidak merasa terkucilkan gitu Bu. Saya sama-sama aja gitu Bu. Oke, berarti Ibu dapat dapat dua kondisi ya. Kondisi pertama itu susah beradaptasi, kondisi kedua nggak merasa terkucilkan. Ya, kenapa Ibu nanya ini? Karena ini sangat penting ya. Kondisi kalian belajar itu sangat penting dalam kesuksesan kalian di mata kuliah apapun, ya. Itu kenapa Ibu tanya, gitu. Apalagi kemarin itu tadi diceritain kan kalau kelas RC itu cuma 14 orang terus akhirnya disamaratakan semuanya gitu. Nah dari situ itu juga ketika kelasnya seperti itu ya, berarti kan pilihannya RA dan RB aja gitu. RC itu kayak kelas buangan secara tidak langsung. Nah itu juga tidak bagus gitu. Nah untunglah ya Pak Rudi memutuskan untuk membagi rata kelas, dan itu juga untuk memudahkan kalian juga dan memudahkan dosen juga. Karena kalau misalnya terlalu banyak dalam satu kelas itu belajarnya jadi nggak kondusif gitu. Nah kemudian itu satu. Yang kemudian yang kedua kelompok belajar ya. Ibu yakin pasti nggak semua orang bisa kompatibel dengan orang lain gitu. Maksudnya gini, nggak semua kita bisa nyaman dengan teman-teman satu kelas, satu angkatan gitu. Itu wajar. Tapi jangan sampai kita bikin geng-geng atau bikin kelompok yang jadinya mengintimidasi teman-teman lain gitu. Nah, terus juga jangan bikin kelompok, yang ini kumpulan yang pintar-pintar rajin-rajin aja. Jangan kayak gitu. Misal gini, boleh untuk beberapa pertemuan pertama, beberapa pertemuan di awal, bikin kelompok belajar yang teman-teman yang nyaman banget gitu. Nah, setelah itu coba rolling antar kelompok gitu. Karena kenapa? Karena kalian itu satu keluarga loh, 135 orang ya, if I'm not mistaken ya, kalau ibu lupa jumlah total real kalian itu berapa, ya. Itu kalian itu satu keluarga, ya harus saling tolong-menolong. Jangan main atau belajar untuk diri sendiri aja gitu, tapi dibantu temennya. Nanti juga kalau, kan nggak asik ya, dari sebanyak ini, terus kemudian yang sukses hampir semuanya, terus ada beberapa yang nggak sukses gitu. Kan jangan seperti itu, ya. Dan jangan jangan makan teman, ya. Ibu paling tidak suka yang makan teman. Dan percayalah ya, kalau misalnya kalian makan teman, kalian gak bakalan sukses nantinya. Jadi Ibu mohon berteman dengan baik, pakai asas simbiosis mutualisme. Ya. Kenapa? Karena berteman itu nggak cuma dari satu sisi aja, tapi dari dua sisi. Jangan misalnya, contoh, Ibu berteman dengan Azahra nih. Ibu berteman dengan Azahra, tapi cuma Ibu aja yang punya effort untuk berteman dengan Azahra. Azahra nggak punya effort sama sekali, nggak punya usaha untuk berteman sama Ibu. Nah, seperti itu bukan pertemanan yang sehat, gitu. Jadi dalam berteman itu ya harus dua sisi. Yang sisi satu berusaha berteman, yang sisi satunya lagi juga berusaha berteman gitu. Sama-sama saling melengkapi dan juga memahami. Ya, jadi Ibu nggak dengar lagi nih angkatan 2021 punya geng atau punya kelompok eksklusif yang nggak bisa dimasuki oleh teman-teman lainnya. Ya, bisa ya? Bisa Ibu. Ini jawab bisa cuma satu aja, gimana ini? Bisa Ibu. Baik Bu. Bisa Bu. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan kelompok berteman untuk belajar bersama. Ya. Dan ingat lagi. Kalian itu adalah mahasiswa, bukan anak SMA. Kalau mahasiswa itu kayak gini.
bahasa kasarnya gini, dosen itu dia nggak peduli mahasiswanya mau ngerti atau enggak, yang penting dia udah ngasih materi. Entah itu materinya dia kasih secara langsung atau dia kasih lewat tugas atau apapun itu dia berhak seperti itu. Nah, mahasiswa tugasnya yaitu belajar gitu. Oh Bu, ini Ibu belum ngejelasin semuanya Bu. Ya, itu cara dosennya gitu. Kita nggak bisa, nah itu bedanya sistem belajar di sekolah ya, dari SD sampai SMA dengan sistem belajar di perkuliahan, di universitas. Ya, jadi dosen nggak ngajarin, ya itu stylenya dia gitu. Atau misalnya dosen cuma kasih materi tertulis aja gitu, ya itu terserah dia, terserah dosennya seperti itu. Oh itu salah, secara hukum, secara ini cara metode pembelajaran itu tidak salah. Nah gimana caranya? Ya kalian yang harus berusaha gitu. Misalnya kalau nggak ngerti, tanya teman atau tanya senior atau kontak dosennya langsung. Jadi Bu sangat berharap di kelas ini ya lebih aktif lagi, dan misalnya kalau nggak ngerti itu bisa bertanya ya. Dan kemudian juga karena kita perbedaan waktu 6 jam ya, dan kadang itu Ibu tiba-tiba ada meeting dengan profesor di sini atau misalnya ada meeting dengan yang lain, jadi bisa saja kelas kita terbengkalai gitu. Nah jadi Ibu mohon bantuannya, siap-siap ketika misalnya Ibu tiba-tiba kasih kabar kita nggak bisa kuliah, ya tolong materi untuk perkuliahan kita hari yang di cancel itu dipelajari gitu. Jadi ketika kita punya kelasnya, jadi ketika misalnya Ibu ganti di hari selanjutnya, itu kalian sudah punya background knowledge dari materi yang akan kita pelajari. Ya, bisa ya semuanya? Bisa Bu. Oke. Bisa Bu. Tolong diubah ya cara belajarnya ya. Ibu berharap nilai matek 2 dan elektronikanya nggak seperti nilai matek 1 dan RI ya. Oke. Ibu pengen nilai kalian itu menjamur nilai AB-AB ya. Jadi tolong bantu Ibu. Bukan bantu Ibu, bantu diri kalian ya. Nilainya AB-AB. Oke? Oke Bu. Dah. Oke, Udah baik, ya, diusahakan. mukadimah. Oke, udah ya mukadimah, atau ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi inti kuliah kita? Udah 7:30 lewat ya. Oke, udah ya mukadimah terkait perkuliahan secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke materi perkuliahan kita. Untuk minggu ini itu kita belajar bilangan dan fungsi kompleks, tadi udah Ibu sebutkan. Nah, ini inti materi kita selama belajar matik 2. Ya. By the way, kalau dilihat slide, ini slide-nya sebenarnya mirip ya dengan slide tahun lalu. Kalau misalnya mau tanya sama kakak seniornya, slide tahun lalu juga boleh misalnya. Atau nunggu, nunggu Ibu upload materinya juga nggak masalah. Hai. Sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebentar. Nah, jadi materinya itu bilangan dan fungsi kompleks, kemudian integral kompleks, kemudian Rath-Lauren dan integral residu, kemudian integral Fourier. Nah, dua bagian ini, sebentar. Nah, dua bagian ini
Oke, dua bagian ini, yang ini ya, bilangan dan fungsi kompleks, kemudian integral kompleks, kemudian sebagian dari ini, ya, materi ketiga ini, itu akan kita pelajari untuk sebelum UTS, ya. Nah, nanti setelah UTS, sebagiannya lagi, kemudian lanjut dengan persamaan diferensial parsial untuk gelombang dan panas. Oke? Nah, bukunya, ini buku kita ya, masih sama dengan yang tahun lalu juga. Buku Advanced Engineering Mathematics, edisi ke-10. Oke? Semuanya masih dengar suara Ibu ya? Masih, Bu. Masih Bu. Masih Bu. Masih Bu. Oke, sip. Nah, lanjut. Sekarang kita lihat ya, materi kita yang hari ini itu tujuannya, sebentar Ibu ganti. Nah, itu agar kita bisa menyelesaikan persamaan kompleks dengan aturan de Moivre. Kemudian kita juga mampu menyatakan mana bagian real dan imajiner dari suatu fungsi kompleks, ya. Dan dapat membuat pemetaan dari fungsi kompleks tersebut. Nah, sebenarnya materi ini ya bagian real imaginer itu sudah kita bahas di RE, tapi sekarang kita bahas lagi aja ya. Di semuanya pasti sudah tahu bilangan kompleks itu apa ya? Itu merupakan bilangan yang ada bilangan bagian realnya dan imajinernya. Nah, penulisannya gimana? Biasanya ditulis seperti ini. Z sama dengan X, Y. Oke, kalau ini bentuk secara umumnya, oke. Nah, kemudian X itu bagian real, kemudian Y-nya itu bagian imajiner. Nah, ini penulisan secara umumnya seperti ini. Nah, kalau penulisan khususnya, ya, itu ada 3 bentuk. Ada bentuk persegi atau rektangular, ada polar, ada trigonometri. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini secara umum ditulis dalam bentuk persegi seperti ini, Z sama dengan X tambah JY, ya. Atau kadang ditulis pakai I. Jadi kadang itu Z sama dengan X tambah IY. Nah, ini juga benar. Jadi, boleh seperti yang dalam kurung ini atau boleh yang seperti ini. Oke? Nah, kemudian J itu, ya, tanda imajiner itu, ya, itu nilainya sama dengan akar min 1. Nah, kayak UAS RE kemarin itu ya, itu hanya 1-2 orang yang benar hitung-hitungannya yang untuk bilangan kompleks. Nah, itu harus hati-hati. Banyak yang salah di sini, kemudian banyak yang salah juga di kalkulasi. Nah, jadi Ibu juga berharap ya, di Mate 2 ini jangan terulang lagi seperti yang terjadi di RE, ya. Oke, harus diingat-ingat J itu nilainya akar min 1, J kuadrat nilainya sama dengan min 1. Oke. Nah, ini ada contoh ya. X kuadrat tambah 1, kemudian kali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya seperti ini ya. Ini X12-nya sama dengan akar min 1, kemudian X3-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut dulu. Nah, masih di bagian bentuk persegi atau rektangular, ya. Nah, perhatikan, ketika kita menggambarkan dalam 2D plane, ya, atau dalam sumbu XY, ya, sumbu X itu adalah sumbu realnya dan sumbu Y itu adalah sumbu imajinernya. Oke, nah ketika ditulis
suatu titik misalnya di sini itu Z sama dengan 5 ditambah 2i misalnya, ya. Atau 2J, sama aja. Nah, berarti 5-nya itu di sini, berarti 5-nya itu bilangan bagian realnya 5, kemudian I-nya 2. Oke? Nah, kemudian kalau ditulis, dilihat di sini, ya. Ini sama sebenarnya, Z sama dengan X tambah Y. Nah, si titik Z ini, itu dia membentuk sudut theta. Theta itu merupakan sudut antara X dan Y. Nah, itu kenapa kita ini ya, dalam bentuk polar itu theta sama dengan tan pangkat min 1 dari Y per X. Jangan X per Y, ya. Itu yang kemarin itu rata-rata X per Y semua. Salah, harusnya Y per X. Kenapa? Karena nanti dapat nilai tetanya itu berbalik berbalik arah. Jadi misalnya tetanya yang harusnya positif, nah karena Y per X jadinya negatif. Jadi banyak yang salah di sini kemarin itu. Ya, jadi Y per X bukan X per Y. Paham sampai di sini? Kamu. Oke, kita lanjut. Kemudian ini. Gambarkan grafik Z sama dengan 4 kurang 3i. Oke. Nah, berarti realnya 4, imajinernya min 3. Sorry, ini imajiner. Oke, ini imajiner, ya. Berarti di sini 4, di sini min 3. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Z sama dengan 3 kurang J8 gimana? X-nya berapa? X-nya 3. 3, Bu. X-nya. Oke, X-nya 3, 1, 2, 3. Kemudian Y-nya? Min 8. 8, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ya. Nah, seperti ini. Kalau kita buatkan vektornya, garisnya kayak gini ya, lurus ya. Ini 3, ini min 8. Z sama dengan 3 kurang J8. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat bentuk polar ya. Polar itu, kita tahu ya penulisannya Z sama dengan R sudut theta. Oke. Z-nya itu di mana nilai R itu sama dengan ini. Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Kemudian tetanya sama dengan tan pangkat min 1 dari Y per X. Oke. Ini diulang-ulang aja ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika melihat persamaan ini? Apa yang harus kita lakukan? Tentukan bilangan dan wajib. Merubah bentuk yang polar jadi rektangular, Bu. Oke. Kita ubah polar ke rektangular. Nah, sebelum itu ada yang harus kita sederhanakan nggak?
Ada yang harus disederhanakan. Dikali terlebih dahulu ya Bu yang di dalam kurung itu. Oke, ini dikali terlebih dahulu. Dikali terlebih dahulu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, coba dikerjakan ya. Jadi ini udah benar ya, ini ubah ke rektangular, kemudian ini dikali terlebih dahulu. Nah, coba dikalikan ini, kemudian baru dikurangi dengan ini. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Semuanya sebentar dulu ya, Ibu pakai headset ya. Karena ada teman Ibu yang juga di ruangan, jadi biar nggak keganggu ya, sebentar. Suara Ibu masih bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, sebentar ya. Halo, sekarang dengar suara Ibu? Terdengar, Terdengar. Bu. Halo. Iya, Bu. Oke. Nah, semuanya udah. Coba ulang lagi. Iya, Ibu. Oke. Oke. Thank you. Dan sekarang kita lanjutkan. Udah dapat hasilnya berapa? Bentar. Sudah, Bu. Oke. Sebentar, Ibu share screen lagi ya. Sudah dilihat screen-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, jadi berapa dapat hasilnya? Saya dapatnya minus 15,5 ditambah 13,67 Ibu. Oke, yang lain ada yang dapat segitu? Ada? Ini baru siapa tadi nih? Zahra ya yang dapat segitu ya? Iya, Ibu. Yang lain gimana? Azahra. Ya, silakan Rina dulu sebelum Ibu tanya Azahra Raelka. Kalau saya dapatnya 8i kuadrat ditambah 13,67 minus 7,5, Bu. Oke. Kalau siapa tadi Ibu tanya Zahra Raelka dapat berapa? Kalau saya Bu 8i kuadrat ditambah 22,33i minus 7,5 Bu. Ulang lagi. 8i kuadrat ditambah 22,33i. Halo. Halo, apakah suara saya terdengar Bu? Ya, ini tuh Ibu nggak dengar suaranya. Kalau ini sudah terdengar suara saya Bu. Halo. Ya Bu.
Coba suaranya diulang lagi. Suara saya sudah terdengar, Bu. Aku nggak dengar sama sekali. Sebentar. Ini kok coba bersuara lagi. Kalau ini, Bu, Coba bersuara lagi dong. apakah saya terdengar, Bu? Pasti ini aku ya. Ibu sama sekali nggak mendengar. Yang lain coba bersuara dong. Iya Ibu. Ibu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, coba bersuara lagi. Iya, Ibu. Iya Ibu. Doesn't work. Oke, sekarang gimana? Coba Iya, Bu. Iya, Iya Bu. Bu. Iya, Ibu. I 4,33. Dah, dapatlah. Ini bagian pertama kita, ya. Ini Z1 kita, ini Z2 kita, ya. Nah, kemudian kita punya tanda ini ya, kurang. Berarti min 13 tambah 18I dikurang 2,5, hati-hati ya, dengan tanda minus plusnya itu hati-hati, dikurang 2,5 tambah I 4,33. Oke. Nah, sekarang kita tulis ya, min 13 ditambah 18I, ini minus ya, kurang 2,5 minus lagi. Min kali plus minus, kurang I 4,33. Paham sampai di sini? Paham Bu. Paham, Ibu. Oke. Dah sama dengan ini. Wait, Ibu ganti. Ini yang real. Kemudian ini imajiner. Ini imajiner. Ups. Ini imajiner, masukkan minusnya ya. Nah, sama dengan min 13 kurang 2,5 min 15,5, kemudian 18I kurang 4,33I atau I 18, enggak masalah ya, I-nya mau di depan atau di belakang ya. Berarti dapatnya berapa? 13,67 Ibu. Oke. Berarti ditambah 13,67I. Oke. Nah, ini cara pertama jika kita mengerjakannya dalam bentuk rektangular. Ada cara lainnya nggak? Diubah semua ke polar ya Bu? Diubah semuanya ke polar. Ya. Tapi hati-hati. Ketika dia dalam bentuk polar, dia nggak bisa dikurangkan. Misalnya ini diubah ke polar, ini ke polar, ini ke polar.
ini yang ini polar ya, ini polar kali polar bisa. Nanti dapatnya juga polar. Tapi ketika dikurangkan dengan polar tidak bisa, ujung-ujungnya harus dijadikan rektangular. Cukup. Jadi usahakan ketika menjawab soal yang kayak dikasih kayak gini ya, itu usahakan lihat gitu, kalau misalnya dia plus minus ya, operasi utamanya plus minus gitu, itu berarti bagusnya dalam bentuk rektangular. Bukan bagusnya, emang untuk memudahkan perhitungan memang dengan rektangular. Tapi kalau misalnya perkalian atau pembagian, nah itu baru dalam bentuk polar. Oke? Paham? Oke, lanjut. Kemudian ini ya, format bentuk trigonometri tadi udah kita bahas juga ya, yang contoh yang ini tadi ya. Mana dia? Yang 5 sudut 60 ini. Ups. Nah, ini ya R cos theta tambah J sin theta. R-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian theta-nya tan pangkat min 1 dari Y per X. Ya, dari Y per X. Depan per samping. Oke. Kemudian kita lihat sebenarnya ini lanjutannya ya. Bagaimana bentuknya ketika digambarkan pada bidang kompleks ya. Nah, ini tadi udah kita bahas, jika dia plus I, maka dia berada pada kuadran ini ya, kuadran positif. Nah, ketika dia min I ya, itu berarti di kuadran ini. Berarti Y-nya bagian imajinernya negatif. Ya. Bagian realnya positif. Nah, apakah bisa di sebelah sini, kuadran yang di sini, yang Y-nya positif, realnya negatif, ya bisa aja. Tergantung dari angka X dan Y-nya. Begitu juga di kuadran negatif di sini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut operasi aritmatikanya, ya. Tadi udah kita bahas juga ya, kalau penambahan, ya. Nih, penambahannya berarti kita tambahkan yang sama-sama sejenis. Ini yang realnya, ini yang imajiner. Aman lah ya, kalau yang ini. Kemudian untuk pengurangan juga seperti itu. Ya, realnya dikurangi, kemudian imajinernya juga dikurangi. Nah, hati-hati ya, mana yang Z1, mana yang Z2. Jangan kebalik. Misalnya kalau Z2 kurang Z1 berarti X2 kurang X1. Gitu ya. Nah, kemudian perkalian ya. Nah, ini misal Z1-nya ini ya, plus minus X1 tambah kurang CY1, dan ini ya Z2 seperti ini, maka kita mengalihkannya seperti ini. Hati-hati. Jadi X1 jadi sama dengan ini ya. Ini X1 plus minus CY1 kemudian dikali X2, ini plus minus juga ya, plus minus CY2. Oke. Nah, sama ya perkaliannya seperti ini. Itu kenapa di sini X1 X2 kurang Y1 Y2 tambah J Y1 X2 tambah X1 Y2. Itu dari perkalian ini ya. Oke. Kemudian untuk pembagiannya seperti ini. Itu juga sama. Jadi kayak jadi X1 tambah J Y1 per X2 tambah JY2. Misal ini kita ambil positif, berarti nanti kita kali konjugasinya positif negatif di sini. Negatif. Negatif ya, X2 kurang JY2 per X2 kurang JY2. Oke. Nah, lanjut dalam bentuk polar. Bentuk polar ini yang mudah ya. Misal
Z1 kita seperti ini, Z2 kita seperti ini, maka Z1 per Z2 itu sama dengan R1, sebentar, ini siapa nih yang di waiting room? Oke, dah. R1 per R2, ya, kemudian sudutnya theta 1 kurang theta 2. Oke, kalau Z2 per Z1 itu sama dengan R2 per R1 sudut theta 2 kurang theta 1. Oke. Nah, kemudian ini disebutkan ya, tadi udah Ibu sebutkan juga, penambahan dan pengurangan itu tidak dapat dilakukan kecuali sudutnya sama atau perbedaan pasanya 180 derajat, berarti positif negatif. Oke. Nah, kemudian perkalian. Nah, kalau pembagian seperti ini dikurangi sudutnya. Kalau perkalian itu sudutnya ditambahkan. Kemudian R-nya dikalikan. Oke. Nah, terlanjut ini konversi. Sebenarnya kita udah mempelajari ini ya. Tadi juga ngerjain latihan juga udah kita pelajari gitu ya. Nah, itu X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jadi semuanya harus bisa tahu gimana mengubah ya dari bentuk ini, bentuk ini ya, dari bentuk rektangular ke polar atau sebaliknya dari polar ke rektangular. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Halo. Untuk saat ini masih belum, Ibu. Oke, belum ada ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kemudian informasi lanjut ya. Informasi lanjut terkait bilangan kompleks. Nah, di sini theta sama dengan ya tan pangkat -1 dari ini B per A sama dengan Y per X ya. Sama dengan Y per X. Nah, perhatikan sudutnya min P sampai P atau disebut juga dengan argumen atau sudut. Nah, ada yang tahu berapa nilai min P? Dan berapa nilai P? Nilai P dulu deh, berapa nilainya? 180 derajat. 180 derajat. Ya, 180 derajat. Kalau min P berarti min 180 min derajat. 180 derajat. Berarti gimana? Berarti nilai tetanya itu di antara nilai ini. Jadi theta itu besar dari min 180, kecil dari min 180 derajat. Wait. Ibu kebalik. Theta besar dari min 180 derajat, kecil dari 180 derajat. Kecil sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ini yang udah kita bahas tadi ya. Oh iya. Yang pembagian ini. Yang ini tadi ya. Pembagian ini ya. Itu bisa ditulis seperti ini juga. Oke. Nanti silahkan diperhatikan lebih detail lagi ya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke sebentar. Oke. Kita lanjut ke formula de Moivre ya. Bagaimana penggunaan bilangan kompleks dalam suatu persamaan ya.
untuk bilangan pangkat N ya. Nah, ini yang kita pelajari ya. Ini inti dari pertemuan pertama kita. Oke. Nah, jadi dari sini ya. Kemudian kita dapat menggunakan operasi perkalian dan pembagian untuk dua bilangan kompleks ya. Nih, yang ini ya. Ini kita tulis dalam bentuk trigonometri ya. Z1 sama dengan R1 cos theta 1 tambah I sin theta 1, kemudian Z2 sama dengan R2 cos theta 2 tambah I sin theta 2. Sehingga dapatlah seperti ini. Jika kita mengalihkan Z1 dengan Z2, dapatlah R1 kali R2, kemudian dalam tanda kurung ya, cos tetanya kita tambahkan, ditambah I sin tetanya juga kita tambahkan. Jadi theta 1 tambah theta 2. Oke. Nah, gimana untuk pembagian? Pembagian itu berarti R1 kita bagi R2, kemudian cosnya ya, theta 1 tambah theta 2. Sorry, pembagian ada yang salah nggak dari sini, dari rumusnya? Kira-kira? Ada yang salah? Kurang ya Bu harusnya. Kalian itu Nah. jadi kurang. Yes, Kurang. ini harusnya dikurang ya. Ini harusnya dikurang. Kenapa? Karena dia dibagi. Oke, jadi cos theta 1 kurang theta 2 tambah I sin theta 1 kurang theta 2. Oke, kalau dia perkalian kita tambahkan tetanya, kalau dia pembagian kita kurang tetanya. Oke. Nah, kemudian misal kita punya persamaan bilangan kompleks pangkat N, maka caranya itu R1-nya kita pangkatkan N, kemudian cos theta 1 ya, theta 1-nya kita kalikan N, kemudian untuk sin-nya juga theta 1-nya kita kalikan N. N itu dia bilangan bulat ya. Nah, itu yang dikenal dengan dalil de Moivre. Jadi ini ya, itu dalilnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi dengan dalil ini ya, itu kita dapat mencari jawaban dari suatu persamaan secara geometri ya. Nah, misal suatu bilangan kompleks W atau omega sama dengan R cos theta tambah I sin theta, kemudian Z yang memenuhi kondisi ini ya, Z pangkat N sama dengan W, itu dapat ditentukan dengan kita tulis dulu bentuk Z-nya sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian baru kita tentukan R-nya dan tetanya atau P-nya. Oke. Nah, sehingga hubungan persamaannya seperti ini. Jadi ini Z pangkat N-nya seperti ini. Ini. Jadi kayak semacam interpolasi, istilah yang tepat ya. Jadi kayak pemetaan. Oke. Jadi kayak semacam pemetaan dari kondisi Z pangkat N ini dengan omega ini. Omega ini penulisannya juga seperti ini. Jadi nanti harus hati-hati ya, mana yang omega, mana yang Z. Karena ketika dia omega, itu R-nya kecil pakai theta. Kalau dia Z, dia R-nya besar, kemudian pakai P. Hubungannya seperti ini. Jadi R pangkat N cos NP tambah I sin NP itu sama dengan R kali cos theta tambah I sin theta. Oke. Nah, R kecil itu sama dengan R pangkat N. Jadi ini. Ini ya, R pangkat N ini. Nah, ini sama dengan ini. Oke.
Kemudian sebentar, Ibu ganti ini deh. Kemudian NP ya, ini NP ini ya, itu sama dengan theta ditambah 2 K pi. Di mana K itu konstanta bilangan bulat yang nilainya mulai dari 0 sampai N kurang 1. Oke? Nah, kemudian untuk nilai R, nih, R itu sama dengan akar pangkat N dari R kecil. Oke? Kemudian untuk Pi-nya itu besarnya sama dengan theta tambah 2K Pi per N. Nah, hubungan ini ya, ini sama ini, dan hubungan utamanya itu jangan sampai dilupakan. Oke? Jadi untuk menghitung nilai Pi-nya, ya, itu sama dengan theta tambah 2K Pi per N. Sebenarnya ini tuh turunan dari sini ya. Jadi intinya kalau udah tahu dua ini, ya, kondisi dua ini, rumus dua ini, kalau udah ingat, itu berarti udah nggak bermasalah lagi. Udah aman lah. Oke? Nah, kemudian kita lanjut. Suara Ibu masih bisa didengar? Masih, Bisa, Bu. Ibu. Oke. Tahu. Oke, kita lanjut. Kemudian kita tahu ya, kita harus ingat juga cos theta dan sin theta itu periodenya 2pi dan kelipatannya. Dan kemudian nilai K itu sampai N kurang 1 aja. Karena selebihnya akan terjadi pengulangan nilai pada Pi. Jadi berarti akan ada pengulangan terus. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Misal kita ganti K-nya sama dengan N, maka Pi sama dengan ini. Pi sama dengan theta tambah 2N Pi per N sama dengan ini. Sama dengan theta per N ditambah 2pi sama dengan ini. Theta per N. Kenapa? Karena kelipatannya. Ya. Jadi, Jadi Pi sama dengan theta tambah 2N Pi per N sama dengan, ya, sama dengan theta per N ditambah 2N Pi per N, ya, sama dengan theta per N ditambah 2pi sama dengan theta per N. Kenapa? Karena 2pi ini berarti dia satu putaran full kan? Jadi bisa kita abaikan. Jadi nilainya sama dengan theta per N. Oke? Paham? Paham nggak? Insya Allah paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian Z yang memenuhi itu sebanyak N. Dengan persamaannya seperti ini. Jadi ZK sama dengan akar pangkat N dari R kecil. Kemudian cos theta tambah 2K Pi per N. Kemudian tambah I sin ini. Theta tambah 2K Pi per N. Dengan nilai K-nya itu. Ya, dari 0 sampai N kurang 1. Nah, ini bunyi dalil dari De Moivre itu untuk mengambil pangkat ke N dari bilangan kompleks, itu kita ambil pangkat ke N dari modulus dan kalikan argumennya dengan N. Jadi seperti ini ya, Z pangkat N sama dengan R kali cos theta tambah I sin theta
dipangkatkan N ya, maka bisa kita tulis juga sama dengan ini. R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta, atau boleh juga kita tulis R pangkat N CIS N theta. Ini penulisannya secara trigonometri. Oke. Nah, sekarang kita ke soal, kita lihat ini caranya gimana, maksudnya gimana ini. Oke, kita lihat. Pertanyaannya, tentukan Z yang memenuhi persamaan ini. Z pangkat min 3 sama dengan min 8. Nah, kira-kira min 8 ini nilai real atau imajiner? Nilai real, Bu. Nilai real, ya. Imajinernya berapa? Berapa nilai imajinernya? Berapa? 0. 0, karena nggak ada ya. Ini cuma min 8 aja, berarti hanya ada bilangan imajinernya aja. Cuma ada bilangan realnya aja, imajinernya nggak ada. Oke, sekarang N-nya berapa? 3, Bu. Tahu dari mana? Dari pangkat Z pangkat Z-nya, Bu. 3, Bu. Dari pangkat 3, betul. N-nya 3. Maka K-nya berapa? Berapa nilai K-nya? 0, 1, 2, Bu. 0, 1, 2. Oke? Ingat ya, K itu nilainya dari 0 sampai N kurang 1. Nah, N kurang 1 itu, N kita 3. N kurang 1 itu kenapa 2 sampai 2 ya? Oke, kita lanjut. Tadi udah ini ya. Ini persamaannya Z pangkat 3 sama dengan min 8. Oke. Maka kita tulis dalam bentuk polar ya. Kita tulis min 8 ini dalam bentuk polar sehingga min 8 sama dengan 8 cos pi tambah I sin pi. Oke. Nah, ingat ya, rumus kita tadi ya. Z sama dengan R cos pi tambah I sin pi. Nah, kita punya N-nya sama dengan 3. Berarti jadinya R pangkat 3 cos 3pi tambah I sin 3pi itu sama dengan ini. Sama dengan 8 cos pi ditambah 8 dikali cos pi ditambah I sin pi. Oke. Nah, kita harus tahu ya, ini R pangkat 3 R besar ya. Ini. Oke. Nah, kemudian baru kita ekstrak satu-satu. Sama seperti yang ini, yang ini tadi. Ini ya. Kita ekstrak satu-satu. Nah, untuk R pangkat 3, ya R besar pangkat 3 itu sama dengan R. Di R besar pangkat 3 sama dengan R kecil. Oke. Itu kenapa R besar, ya, R sama dengan akar pangkat 3 dari R kecil. R kecil kita 8. Oke. Sama dengan 2. Nah, kemudian untuk pi, ya, untuk pi ini kita tulis ya 3pi itu sama dengan pi ditambah 2k pi. Rumus utama kita tadi. Mana dia? Nah, ini. Yang ini ya, yang ini. Oke. Karena kita itu nilainya pi, maka itu kenapa kita tulis pi di sini. Paham? Paham, Bu. Paham nggak? Kan tadi
Kan tadi NP sama dengan theta ditambah 2 KP. Tambah 2 KP. Nah, sekarang theta kita itu nilainya adalah P. Itu kenapa di sini jadinya P ditambah 2 KP. Oke, K kita itu 0, 1, dan 2. Nah, sehingga P kita, hati-hati ya ketika Ibu bilang P dan P. Ya, kalau P, ini tuh P ya, pakai H. Kalau yang ini itu P. Oke, hati-hati. Nah, sehingga P kita sama dengan P tambah 2KP per 3. Oke, berarti ya, kita masukkan K0, K1, dan K2, ya, berarti P0 kita, kemudian P1 kita, P0 kita, P1 kita, dan P2 kita. Oke? Nah, Bu, maksudnya P0 itu gimana? Ya berarti nilai K-nya kita masukkan 0. Nih ya. Ini itu, sebentar. Itu sama dengan ini ya, rumus utama kita ya. Ini ya, persamaan utama kita. Berarti P ditambah 2 kali 0 kali P per 3. Itu jadinya ini kan 2 kali 0 kali P kan hasilnya 0. Itu kenapa P0 kita itu sama dengan P per 3. Oke. Untuk P1 kita berarti P ditambah 2 kali 1 kali P per 3. Maka dapatlah P ditambah 2P per 3 sama dengan 3P per 3. Itu kenapa nilainya sama dengan P. Paham? Paham. Oke. Kemudian yang terakhir, P2 kita, itu K-nya kita masukkan 2. Itu sama dengan 5. Sorry, kok Ibu langsung 5? Sama dengan P ditambah 2 kali 2 kali P per 3. Sama dengan 5P per 3. Ini dia. Nah, sekarang kita punya ya, kita punya nilai R besarnya 2, kemudian kita punya P0, P1, dan P2. Oke? Ini masih dalam R besar dan P. Sekarang kita harus cari Z. Oke? Nah, kita balik lagi ke rumus kita. Jadi sebenarnya ini tuh kayak apa ya? Ya, bolak balikin rumus gitu ya. Nah, kita kembali ke persamaan kita tadi. Mana ya persamaan utama kita? Nah, bentar. Nah, ini. Ya. Ini dia. Oke. Maka kita tulis ya. Z kita sama dengan R kali cos P tambah I sin P. Kita punya nilai R besar nggak? Punya, Ibu. Punya. R kita nilainya sama dengan 2, Bu. 2. Ya. Sama dengan 2. Pi kita ada nggak? Ada nilai pi kita nggak? Ada, Bu. Ada. Berapa? Pi per 3, pi, dan 5pi per 3. Ada pi per 3, ada pi, dan berapa? 5pi per 3. Ini nilai pi kita, ya. Ibu tulis gini aja paham ya? Arah panahnya berarti nilai pi kita itu ada pi per 3, ada pi, ada 5pi per 3. Oke? Nah, sekarang
kita masukkan masing-masing ini ke rumus utama kita ini. Ini rumus utama kita ini. Ya. Nah, kita masukkan karena kita pengen tahu berapa aja nilai Z yang memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Yang memenuhi persamaan Z pangkat 3 sama dengan 8 itu berapa aja nilai Z-nya gitu. Itu yang pengen kita tahu. Nah, kemudian kita masukkan ya, ini untuk K-nya sama dengan 0, maka Z0 sama dengan R-nya 2. Kemudian cos kita masukkannya pi per 3 tambah I sin pi per 3. Dapatlah hasilnya ini. 1 tambah I 1 kali akar 3 atau 1 ditambah I akar 3. Oke. Untuk K-nya sama dengan 1, maka Z1 sama dengan R-nya kita masukin 2, kemudian P-nya sama dengan Pi. Ya, dapatlah sama dengan 2. Dan untuk K sama dengan 2, maka Z2-nya sama dengan R-nya kita masukin 2, kemudian Pi-nya 5 Pi per 3, ya. Sehingga dapatlah 1 kurang I akar 3. Jadi kita mendapatkan nilai Z0, Z1, dan Z2 secara geometri pada bilangan kompleks sebagai ini, 3 titik yang berada pada lingkaran dengan R-nya sama dengan 2, dan sudutnya Pi per 3, Pi, dan 5 Pi per 3. Kebayang nggak kalau misalnya kita gambarkan? Berapa kira-kira jari-jarinya? Kebayang nggak? Jari-jarinya 2. Halo? Masih belum terbayang. Ingat ya, R-nya 2. Berarti, ini kita gambarkan lingkaran ya. R-nya 2. Ini lingkaran Ibu jelek, tapi bisa paham ya? Paham? Bisa, Bu. Bisa belum? Oke. Kemudian, titik yang pertama itu sudutnya Pi per 3. Berapa tuh Pi per 3? 60 berarti. 60, Bu. 60. Anggap aja di sini ya. Nah, ini berarti Pi per 3. Ibu salah tulis. Nah, bentar. Ini Pi, oke. Pi-nya ini besarnya sama dengan Pi per 3. Oke? Kemudian Pi berarti di mana tuh? Ini kita nggak menggambarkan yang ini ya, kita masih menggambarkan secara ini ya, secara polar ya. Berarti di sini. Ya. Berapa sudutnya? Pi ini. Berapa sudutnya? 180 derajat. Sama dengan 180 derajat. Paham ya? Paham, Bu? Paham ya? 5 Pi per 3 berapa? 300, Bu. 300 ya, Bu. 300, Bu. 5 Pi per 3, 300. 300 itu sama dengan berapa tuh? Minus ya. Sama dengan? Berapa kali putar dia tuh? Dia hampir 3, kan sebentar, ini ya, ini berapa? Min 5 Pi per 3 sama dengan berapa? 300. Ya, Ya, Bu. oke, berarti dia mutarnya sampai kira-kira di mana tuh? Sini ya, Kuadran 4, yes. sini ya, dia di sini. Jadi ini Z0, Z1, Z2 di sini.
Sudutnya berapa yang ini? Ini tuh sudutnya 360 derajat. 300 derajat ya. Paham? Paham? Paham, Bu. Maksud dari kalimat ini ya, dia terhadap sumbu dasar positif. Sumbu dasar positif kita ini. Berarti terhadap sumbu ini. Paham ya? Berarti yang pertama titiknya di sini untuk Z0, Z1-nya di sini, kemudian Z2-nya di sini. Oke? Kalau kita gambarkan dalam bentuk rektangular, ya tinggal ikutin aja. Ini kalau rektangular, Ibu gambar di sini aja ya. Berarti realnya 1, ini 1, kemudian I akar 3, berarti imajinernya akar 3, nilai akar 3-nya misalnya di sini. Akar 3, oh ya udah, berarti titiknya di sini. Kalau ini 2, 2 kemudian imajinernya 0, berarti di sini. Kemudian yang satu lagi, 1 kemudian imajinernya min akar 3. Misal ini. Nah, di sini min akar 3. Jadi titiknya 1, 2, 3. Paham? Paham, Bu. Jadi hati-hati ya. Kapan menggambar dalam trigonometri, kapan menggambar dalam rektangular. Oke. Sekarang ada 2 soal. Ya. Tentukan Z yang memenuhi Z kuadrat tambah Z tambah 1 kurang I sama dengan 0. Kemudian soal yang kedua, Z yang memenuhi Z pangkat 4 tambah 2I Z kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Caranya gimana? Caranya coba diikutin cara yang ini. Tulis dulu Z sama dengan ini. Kemudian coba disederhanakan persamaan Z-nya ini. Oke? Silahkan dikerjakan masing-masing. Jadi tugasnya individu. Kemudian dikumpul. Dan silakan berdiskusi, misalnya ada yang tidak mengerti atau gimana, atau misalnya mau tanya sama ibu juga boleh. Ya, ini ibu upload di Google Classroom. Oke, dan silahkan misalnya ada pertanyaan, tolong di address atau ditulis di Classroom ya, karena kelas lain belum ibu ajari. Jadi biar nggak bikin spam juga di grup. Oke? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, coba dikerjakan dulu ya. Silakan mengerjakannya berkelompok misalnya kalau belum terlalu paham gitu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup kelasnya? Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Azahra. Izin bertanya, Ibu, untuk PPT-nya tersendiri itu bisa dibagikan nggak ya, Bu? Iya, Ibu bagikan sekarang. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, yuk. Ada lagi? Hari ini kita nggak terlalu kita nggak terlalu lama banget ya. Nanti minggu depan, insya Allah, waktu kita baru normal lagi, ya. Karena ini juga udah malam banget, udah jam 9. Ibu yakin udah banyak yang ngantuk. Oke? Cukup? Cukup, Ibu. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya ya. Oke, Ibu cukupkan perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Selamat malam, Ibu. Yo, sama-sama.
Record.